warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Triutami dengan NIM 20 10 30 10 76. Perkenalkan, nama saya Asfiya Nurul Hidayah dengan NIM 201030301071. Di sini kami akan melakukan praktikum 10, yaitu proses fisioterapi pada kasus post surgery jaringan lunak upper extremity. Berikut videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fase healing dari jaringan lunak. Jadi yang pertama itu ada fase inflamasi, ini terjadi sekitar 24 jam pertama. Lalu ada fase regenerasi, ini terjadi pada 4-5 hari dan menurun pada 4-5 minggu. Lalu ada fase remodeling, ini terjadi pada 2-3 minggu atau 1 tahun, ya tergantung usia lah. Lalu selanjutnya macam-macam dari jaringan lunak. Yang pertama itu ada otot, tendon, lalu ada lemak, pembuluh darah, saraf. Lalu selanjutnya untuk asesmen dari fisioterapi itu yang pertama ada subjektif, objektif, lalu ada IPPA, lalu ada PFDD, lalu ada pemeriksaan spesifik, lalu ada diagnosa, lalu perencanaan fisioterapi, intervensi, selanjutnya adalah evaluasi. Nah, pada kasus frozen dislokasi shoulder itu fisioterapi dilakukan sekitar 5 bulan 2 minggu, lalu dimulai dari 3 hari setelah tindakan operasi setiap 2 minggu awal, lalu selanjutnya 3 kali seminggu. Nah, tujuan dari fisioterapi ini sendiri adalah untuk mengurangi dari nyeri bahu, lalu odem, mengurangi odem atau lalu tightness, lalu meningkatkan ROM, MMT, dan stabilitas bahu. Assalamualaikum Ibu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lala. Saya sebagai fisioterapis yang akan memberikan tindakan pada Ibu. Di sini saya akan memberikan tindakan pada Ibu sekarang juga. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik. Di sini saya berbicara dengan Ibu siapa? Asfiya Nurul Hidayah. Oke, Ibu umurnya sekarang berapa Ibu? 40 tahun. 40 tahun. Ibu alamatnya di mana? Di Budian. Baik, langsung saja di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait keluhan yang Ibu alami. Di sini Ibu apakah di luka incisi bekas sayatan operasi apakah masih terasa nyeri Ibu? Iya, masih nyeri. Nah, kemudian ketika Ibu bergerak apakah terasa lebih nyeri? Iya, kalau gerak tambah nyeri. Oke. Lalu nyerinya hanya di sekitar incisi saja atau menjalar sampai ke bawah? Cuma sekitar di sini aja. Oke, baik. Ibu setelah Ibu sadar post operasi ini apakah Ibu ada keluhan sesak nafas? Tidak ada. Tidak ada. Nyeri pada bagian dada ada? Tidak Tidak ada. Oke, baik. Kemudian nyeri yang Ibu rasakan ini nyerinya itu terus menerus atau hilang timbul? Nyerinya terus-terusan. Nyerinya terus menerus. Oke, baik. Di sini sebelumnya saya akan mengecek pada tekanan darah Ibu, kemudian suhu badannya Ibu ya. Permisi ya, Bu. Ibu relax aja ya, Bu. Oke, Ibu untuk tekanan darahnya normal ya, Bu. Permisi saya ambil. Untuk suhunya juga normal. Baik Ibu, permisi di sini saya akan memegang di area sekitar luka sayatan ya, Bu. Permisi. Apakah terasa nyeri, Mbak? Nyeri. Nyeri. Oke. Sebelah sini apakah terasa nyeri? Enggak. Enggak. Oke ya. Oke. Untuk hasil inspeksi di sini kita lihat dari statis dan dinamis. Untuk statis di luka sayatan terlihat berwarna merah, kemudian masih lembab, kemudian tidak ada odem. Pada inspeksi dinamis, pasien masih kesulitan untuk bergerak dan ketika gerak dia pasien tampak seperti merasakan nyeri. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan Ibu seberapa Ibu bisa bergerak ya, Bu ya. Nah, ini namanya alveolar. Ibu silakan ikuti instruksi saya. Permisi. Nah, ini untuk gerakan pertama Ibu silakan nanti tangannya diangkat sebisa Ibu. Kalau memang sudah nyeri dan tidak kuat lagi silakan diturunkan lagi ya. Oke, bisa mulai 1 2 3. Oke, cukup. Oke, silakan taruh. Oke. Nah, selanjutnya Ibu silahkan tangannya diarahkan ke arah dalam ya, Bu ya. Nah, tunggu dulu. Nanti ikuti instruksi saya. Oke, mulai 1 2 3. Oke, cukup ya, Bu. Oke, silakan ditaruh tangannya. Oke, sekarang diarahkan keluar, Bu. Pelan-pelan saja. 1 2 3. Oke, cukup ya, Bu. Oke, sekarang saya juga akan melakukan pemeriksaan di sisi yang sehat. Untuk gerakan yang dilakukan sama seperti yang di sebelahnya, yaitu ke atas, lalu kita akan arahkan ke dalam, lalu ke keluar ya, Bu ya. Oke, baik, 1 2 3, silahkan diangkat tangannya. Ini udah full, Bu? Udah. Oke, cukup, silahkan diturunkan. Sekarang ke arah dalam, pelan-pelan aja. 1 2 3.
Oke, cukup. Sekarang ke arah luar ya Bu. 1, 2, 3. Pol. Udah pol? Udah. Oke, cukup. Turunkan. Baik, selanjutnya untuk gerakannya sama seperti tadi akan tapi saya yang bantu untuk menggerakkan ya Bu. Oke. Kunci, silakan diangkat tangannya. Oke. Udah pol ya Bu? Udah. Silakan diangkat tangannya. Oke, selanjutnya silakan. Oke. Sekarang gerakannya ke arah luar. Selanjutnya kita lakukan juga pada sisi yang sehat ya Bu, permisi. Oke, cukup. Selanjutnya gerakan ke arah dalam ya Bu, permisi. Oke. Sekarang ke arah luar. Permisi bentar. Silakan. Untuk pemeriksaan spesifik itu menggunakan radiologi atau imradiologi atau USG. Untuk diagnosa fisioterapi ada impairment, activity limitation, dan participant restriction. Untuk impairment-nya sendiri ada body structure dan body function-nya. Untuk body structure-nya yaitu pada otot-otot calf, kemudian pada tulang humerus, dan persendian di sekitar shoulder joint, di sekitar shoulder. Kemudian untuk body function-nya terdapat kesulitan bergerak, kesulitan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan menggunakan shoulder atau bahu. Kemudian untuk functional limitation-nya seperti tidak bisa makan sendiri, kemudian tidak bisa melakukan toileting secara mandiri, dan sebagainya. Kemudian untuk participan restriction-nya, pasien belum bisa bekerja, belum bisa berlibur bersama keluarga, melakukan olahraga, dan hobi yang mana di situ menggunakan aktivitas yang menggunakan bahu. Selanjutnya adalah perencanaan intervensi fisioterapi. Di sini kita akan melakukan 5 fase. Untuk fase pertama di sini kita akan memobilisasi secara pasif. Kemudian pada fase 2 di sini kita akan mulai melakukan untuk penguatan ototnya dengan berbagai latihan strengthening. Kemudian pada fase 3 kita akan memberikan latihan isometrik dan strengthening. Kemudian pada fase 4 kita akan melanjutkan dari fase 3 dan meneruskan latihan-latihan di fase 3 dan kita akan meningkatkan pada ADL-nya. Sedangkan pada fase 5 pada atlet ini kita akan memberikan latihan-latihan dan mengembalikan si atlet untuk bisa melakukan olahraga sesuai cabang olahraganya. Baik, saya akan menjelaskan fase post operasi. Itu ada 5 fase. Yang pertama, fase ke-1 itu mulai dari 0 hari atau beberapa jam sampai 6 minggu. Jadi ini tuh merupakan fase pemulihan. Jadi apabila ada otot yang robek atau inflamasi. Selanjutnya apabila dilakukan operasi lagi, maka ini bakal masuk ke fase inflamasi lagi. Jadi bakal masih meradang dan perlu penanganan dari fisioterapi. Nah, pada fase 1 ini bisa diberikan positioning agar tidak ada gerakan yang tidak diperlukan, yang ujung-ujungnya nanti bisa memperpanjang dari fase inflamasi itu sendiri. Jadi tujuan dari positioning ini untuk mempercepat dari proses inflamasi itu. Lalu penggunaan stabilisator sendi itu juga perlu, contohnya kayak mitela. Lalu selanjutnya adalah aktivasi otot shoulder dengan gerakan passive exercise ataupun aktif statik dan isometrik. Nah, tujuannya ini itu untuk mencegah penurunan fisiologis dan bisa juga untuk mengurangi dari nyeri. Lalu bisa juga diberikan EPA untuk mengurangi nyeri. Contohnya menggunakan TENS untuk metode blokir dari nyeri. Nah, pada minggu ke-6 itu melakukan gerakan active exercise, tapi sirkumduksi itu tidak disarankan. Nah, di sini gerakan ROM-nya masih terbatas, maka targetnya adalah meningkatkan ROM dengan toleransi nyeri. Baik, sekarang saya akan memperlihatkan intervensi pada fase 1. Jadi yang pertama, pasien seperti ini, lalu kita rotasikan, lalu dielevasikan. Apa nyeri? Nyeri. Oke. Baik, selanjutnya izin untuk menggerak ya Bu. Ini apa nyeri? Nyeri. Oke. Lalu selanjutnya seperti ini. Apa nyeri? Nyeri. Oke. Baik, selanjutnya izin ya Bu. Apa nyeri Bu? Iya. Baik, selanjutnya adalah fase 2. Jadi otot rotator cuff di sini pada fase 2 itu udah aktif walaupun masih nyeri dan masih terbatas. Pada minggu 7 sampai 8 itu kita lakukan aktivasi shoulder joint dan manual terapi scapula. Lalu kita lakukan latihan bidang abduksi, aduksi atau rotasi internal eksternal. Nah, targetnya itu untuk meningkatkan ROM ke maksimal, lalu meningkatkan MMT dan muskul aktif dan menurunkan nyeri juga. Nah, pada minggu ke-8, 9 sampai 10 itu diberi teraben exercise, tapi sebelum diberikan teraben exercise ini harus dilakukan aktivasi dengan statik kontraksi dan isometrik. Baik, selanjutnya adalah fase 2. Intervensi yang diberikan seperti contoh ini bisa tolong dipegang ya, lalu tangannya diangkat seperti ini sampai full maksimal. Kalau nyeri? Enggak. Oke, turun. Terus habis itu naik lagi. Turun. Oke, cukup. Baik, lalu intervensi yang selanjutnya ini bisa tolong diinjak. Oke, lalu ini dipegang satu tangan saja, lalu ditarik semaksimal mungkin.
Baik, selanjutnya adalah mobilisasi skapula. Izin untuk memegang ya Bu. Jadi pasien hadap ke samping, lalu kita pegang di pundak sama di bawah skapula. Kita cari dulu skapulanya di mana. Oke, sudah ketemu. Lalu kita mobilisasi. Lalu pada fase 3 sekitar 10 sampai 14 minggu. Nah, pada 10 sampai 11 minggu itu diberi latihan active exercise seperti strengthening pada neck shoulder, teraben. Goalsnya itu sekitar 90 derajat. Lalu selanjutnya dilakukan mobilisasi skapula pada akhir fase minggu ke-14, kasih kita beban minimal. Seperti kayak angkat beban tapi pakai 1 RM, bukan RM. Nah, peningkatannya itu tergantung dosis. Lalu beri latihan proprioceptif, push up, plank, lap di lantai yang matras, dan latihan yang lain. Lalu beri edukasi. Nah, sebelum fase 4, deltoid bentuknya itu tuh udah kembali, jadi udah nggak nyeri dan sudah bisa beraktivitas normal. Lalu gerakannya ke sana ya Mbak, oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu Mbak hadap ke sini. Nah, ini kita dibalikin. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir kayak memutar gitu ya Mbak. Oke, ada di sini. Sekarang diputar. Oke, selanjutnya di kepala, nanti kayak gini ya Mbak. Oke. Terus ditarik. Kepalanya nahan. 1, relax. 2, relax. Terus diputar ke sampingnya. Kepalanya 1, relax. 2, relax. Sekarang depan. 1, relax. 2, relax. Oke, yang terakhir belakang. 1, relax. 2, relax. 3, relax. Oke, lalu sama yang tadi kayak gini, terus lebih maksimal lagi. Oke, yuk mulai. 1, relax. 2, relax. Lagi sekali lagi. Baik, selanjutnya adalah mobilisasi skapula. Izin untuk memegang ya Bu. Jadi pasien hadap ke samping, lalu kita pegang di pundak sama di bawah skapula. Kita cari dulu skapulanya di mana. Oke, sudah ketemu. Lalu kita mobilisasi. Pada fase 4 itu sekitar 15 sampai 19 atau 20 minggu lah. Kecepatan shoulders itu udah stabil, nyeri hampir nggak ada. Jadi ini tuh fase finish untuk orang normal atau non atlet. Nah, kita beri latihan kayak terapen, endurance, durasi set 40 ke atas, tapi jangan terlalu lama agar biar nggak ada kelemahan otot dan nyeri yang berulang. Lalu otot rotator cuff di sini udah full ROM. Lalu beri latihan bebannya itu ditambah. Tapi fase ini tuh sebenarnya singkat, tapi menentukan kembali seperti semula atau tidak. Baik, selanjutnya adalah fase 4. Di sini saya akan memberikan intervensi lempar tangkap bola. Oke, nanti kita lalu di depan ke saya, siap? Oke, cukup. Oke, selanjutnya squat jump ya Mbak, saya contohkan seperti ini. Oke, bisa. Oke, 8 kali tangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu selanjutnya seperti ini, tapi nggak sampai ngetuk lantai, nggak sampai di lantai ya. Oke, kita lagi teman. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu selanjutnya di tangan lagi 8 kali tangan. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, selanjutnya adalah mobilisasi skapula. Izin untuk memegang ya Bu. Jadi pasien hadap ke samping, lalu kita pegang di pundak sama di bawah skapula. Kita cari dulu skapulanya di mana. Oke, sudah ketemu. Lalu kita mobilisasi. Selanjutnya adalah fase 5. Jadi semuanya itu udah baik. Apabila dia atlet, maka sudah boleh kembali ke aktivitas normalnya. Jadi tujuan fisioterapi untuk mengidentifikasi bagaimana sih performa dari atlet tersebut, di mana yang kurang. Terus kita buatlah program latihan jangka panjang. Lalu bisa juga diberikan EPA apabila ada otot yang tegang dengan TEM, CR, ABD, SBD, biar nggak ada kelelahan otot. Ini merupakan fase finish untuk atlet. Selanjutnya adalah fase 5. Di fase 5 ini pasien sudah bisa kembali ke rutinitas. Fase 5 ini biasanya hanya untuk atlet. Jadi si atlet ini sudah boleh melakukan latihan kembali ke latihan seperti biasanya. Contohnya ini atlet golf, silakan latihan golf.
Baik, sekian video dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.